Barat berencana ingin membuat sebuah kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi rencananya kami ingin membuatnya di hari Sabtu jam pulang sekolah. Tapi ini minta kesediaan dari yang pertama kami minta izin dari ibu untuk membuat kegiatan acara. Yang kedua kami juga minta kesediaan ibu mengikuti kegiatan. Kita ada kesulitan dari ibu. Di hari Sabtu ya. Yang penting setelah pulang sekolah supaya tidak terganggu kegiatan belajar mengajar. Ya, semoga sukses Pak ya. Sama-sama. Nah, jadi nanti di rumah kita buatnya di hari Sabtu ya. Hari Sabtu sekitar jam 12 Mas. Kita buat itu. Jadi kegiatan untuk penyebaran budaya positif Ya. Jadi kita sudah sepakat ya untuk melakukan kegiatan itu di hari Sabtu. Jadi jam habis pulang sekolah Sekitar jam 12. jam 12 ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan karunia dan juga hidayahnya kepada kita semua. Sehingga dengan berkat rahmat dan nikmat serta karunia dari Allah tersebut, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kita seperti biasa. Tentunya aktivitas kita hari ini adalah diseminasi budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam bagi Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga kepada sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang ada di SD Negeri 2 Matahari ini. Baiklah. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salmina. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 berasal dari Kabupaten Aceh Utara. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru karena telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di SD di Matahari. Kegiatan ini merupakan bagian daripada tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah ilmu baru bagi Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri Matahari. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi inti tentang budaya positif, lebih baik ada baiknya kita buat ice breaking dulu. Cuma ice breaking di sini kita tidak pakai ice breaking yang bergerak-gerak. Di sini kita main tebak-tebakan aja, ya. Di sini kita main tebak-tebakan aja. Tebak-tebakannya tebak-tebakan receh ya. Tebak-tebakan receh, jadi bukan tebak-tebakan yang harus mikir seperti logika, enggak. Ini cuma tebak-tebakan biasa, tujuannya kita supaya happy-happy aja. Ya? Siap ya? Siap. Oke, baik. Kita mulai ya tebak-tebakannya. Ya, nampak Bu? Nampak. Oke. Ini pertanyaan pertama, ada 50 bata dalam pesawat terbang, jatuh satu tinggal berapa? Tinggal Ya, rumah? tinggal 49.
Oke, bagus sekali. Ini mudah ya. Ini tinggal kita kurangi aja 50 dikurangi 1 tinggal 49. Oke, tinggal 4. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Buka pintunya. Oke, silakan. Apa, Bung? Buka pintunya, masukkan gajah. Oke, buka pintunya, masukkan gajahnya. Iya, di sini kita tidak melihat muat atau enggak muatnya. Yang penting kan caranya, ya kan? Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Oke, silakan Ibu Sri. Mungkin dengan cara kita buka kulkas, keluarkan dulu gajahnya, masukkan jerapah. Oke, bagus sekali. Ya, pertama kita buka dulu pintu kulkasnya, kita keluarin dulu gajahnya, baru kemudian kita masukkan jerapahnya. Kita semua sini ya. Kemudian yang selanjutnya, Raja Hutan sedang mengadakan pesta besar di hutan. Semua hewan diundang. Siapa yang hadir? Apa ya? Saya ya, lagi ya. Ibu Eka dulu, coba Ibu Eka. Siapa Ibu Eka? Kancil. Oke, coba yang lain. Siapa yang lagi tak ya? Nah, ya. Berarti nggak ada jerapah Pak, karena dia di kulkas. Iya, bagus sekali Ibu Nurma. Yang hadir itu jerapah ya. Kenapa jerapah nggak hadir? Karena sedang di kulkas, belum dikeluarin. Oke, mantap. Kemudian yang kelima, ini Pak Tono. Ada namanya Pak Tono sini nggak ada ya? Ada nih. Pak Tono mau nyebrang ke sungai, mau nyebrang sungai yang katanya banyak buayanya, tapi dia bisa menyeberang dengan selamat. Kenapa? Apa ya? Ya, Pak Tono. Dia nggak melalui sungai, kadang ada jembatan, lewat jembatan dia berapa? Ya, ini kan dia nyebrang sungai. Dia nyebrang sungainya, nggak lewati jembatannya. Ayo main. Pak Agung mungkin bisa. Pak Tono mau nyebrang Ah. sungai, yang katanya Banyak buayanya. tapi dia bisa Nyebrang dengan selamat. karena semua hewan atau semua binatang itu kan mengadakan pesta besar, jadi semua binatang itu udah pada pesta semua. Iya, bagus sekali Bu Sri. Ya, tadi kan pertanyaan nomor 4, Raja Hutan sedang mengadakan pesta besar. Jadi buaya-buayanya sedang menghadiri pesta. Jadi buayanya itu nggak ada di sungainya. Ya, tapi meskipun Pak Tono bisa menyeberang sungai dengan selamat, tapi Pak Tono akhirnya juga tetap mati. Kenapa? Buaya. Nah, kan buayanya ada gigi. Yang gelap. Apa satu lagi? Siapa bisa jawab? Nyerah. Satu lagi. Tenggelam. Tenggelam? Enggak ada yang bisa berenang kok. Tahu? Tahu? Enggak tahu ya? Enggak tahu kan? Kejatuhan bata yang dari pesawat. Itu. Tadi yang pertama kan ada 50 bata dari pesawat terbang jatuh satu. Nah itulah apa tuh? Mati kejatuhan batanya. Oh ya, oke. Oke, tenang dulu. Ya, di sini kita bukan mencari siapa yang pintar, siapa yang tidak pintar, karena ini kan tebak-tebakan receh, ya kan? Namanya juga tebakan receh. Di sini kita cuma untuk biar senang-senang aja. Oke, baik, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acaranya, ini ada kesepakatan diskriminasi kita. Jadi ini seperti yang pernah kita lakukan kesepakatan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini kita ambil saja yang ini, nggak usah kita buat lain karena waktunya juga kepepet. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir itu mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Ya, berarti sudah setuju semua ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah setuju. Sekarang kita lanjutkan ke materi intinya. Oke, sebelum kita masuk materi inti, ini ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya, apakah Bapak ataupun Ibu setuju nggak dengan pernyataan berikut ini? Ini ada pernyataan itu ada 4. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju nggak? Ya. Bagaimana?
Tidak setuju. Alasan tidak setuju? Karena hukuman itu kan akan berbekas selamanya dalam pemerintahan. Jadi itu bukan menambah dia tapi jadi karena dia hukuman itu sudah tahu dikatanya. Kalau saya udah mulai lagi hukuman seperti itu, sudah lupa. Bagus sekali Bu Nurma. Jadi pemberian hukuman itu untuk mendisiplinkan murid itu sangat tidak sesuai dengan pembelajaran zaman sekarang, ya. Karena kalau siswa sering kita memberikan hukuman, akhirnya siswa itu jadi kebal. Dia bukannya menjadi lebih baik, malah menjadi lebih parah daripada sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju nggak? Mana Bu Nono? Tidak setuju. Alasan tidak setuju apa? Karena dengan memberi hadiah, siswa tersebut akan selalu berharap untuk belajar untuk mendapatkan hadiah, tapi bukan keinginannya sendiri. Ya, Ibu Nono mengatakan bahwa kalau memberi hadiah itu anak-anak akan belajar karena berharap hadiah. Jadi bukan belajar berdasarkan keinginan ataupun muncul dari diri sendiri, ya. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus dapat memberikan solusi kepada murid yang bermasalah. Nah, setuju nggak? Setuju. Ya. Saya kira semua sepakat ya, setuju ya. Kemudian yang terakhir, ini guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah, ini bagaimana? Setuju. Ya, guru berperan sebagai murid. Nah, oke. Bapak Ibu, ini hanya sebatas pertanyaan nanti. Jadi jawaban di sini Bapak Ibu itu tergantung dari bagaimana cara Bapak Ibu melihat paradigma Bapak Ibu itu terhadap pembelajaran, ya. Kemudian ini materi intinya tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ya. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada keyakinan kelas, yang ketujuh ada posisi kontrol guru, serta yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kedelapan konsep ini merupakan konsep inti daripada budaya positif. Jadi ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya kita juga harus menerapkan kedelapan konsep inti ini. Nah, kemudian kita lihat yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ini belajar di zaman sekarang, Bapak Ibu, itu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, mungkin bagi kita seorang guru memiliki paradigma terhadap pembelajaran itu penting, karena model pembelajaran zaman dulu dengan pembelajaran zaman sekarang itu berbeda. Jadi paradigma guru dulu dengan paradigma guru sekarang itu berbeda. Kalau dulu, guru dulu itu menganggap pintar dulu baru bahagia. Sementara kalau guru sekarang itu harus bahagia dulu baru kemudian pintar. Makanya kalau guru dulu itu lebih fokus kepada materinya. Orang itu lebih fokus kepada materi ketimbang perasaan siswanya dalam menangkap materi tersebut. Makanya kalau guru-guru dulu itu kan kasih materi, ini materi tentang iklan misalnya. Jadi semua anak diseragamkan aja. Ini semua harus tulis semuanya. Ada anak yang nggak bisa nulis, nggak mau tahu, pokoknya nulis. Kamu tulis. Nah, kalau sekarang paradigma pembelajaran sekarang itu nggak
demikian Bapak Ibu. Sekarang pembelajaran itu anak-anak itu harus dibuat bahagia dulu, baru kemudian dibuat pintar. Caranya bagaimana? Caranya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pendekatan pembelajaran di mana kita sebagai guru menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Jadi sebelum kita membuat pembelajaran, kita perlu melihat kesiapan dulu, kesiapan peserta didiknya dulu. Kita perlu melihat apa minatnya, kemudian apa bakatnya, dan bagaimana dia menyukai lingkungan belajarnya. Nah, jadi tidak bisa kita samaratakan. Begitu juga dalam penilaian. Karena di kelas kan anaknya juga beda. Ada anak yang memang sudah pintar dan ada anak yang memang sedikit lebih kurang pintar. Ada anak yang memang dia sudah mampu memahami konsep-konsep yang abstrak. Ada juga anak-anak yang baru mampu memahami konsep yang konkret. Jadi ketika kita mendesain sebuah pembelajaran, harus kita perhatikan juga. Jangan anak-anak yang baru bisa memahami konsep yang konkret, kita buat pembelajaran dengan konsep yang abstrak. Pusing anak-anak itu. Ya, begitu ya. Nah, berarti itu paradigma pembelajaran sekarang itu nggak ada dampak baiknya untuk siswa. Jadi mencatat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Apa itu fungsinya? Nggak ada hal yang positif bagi siswanya. Kemudian ya, kalau hukuman itu sesuatu yang diterima oleh murid karena dia melakukan kesalahan dan hukumannya itu bersifat satu arah dari guru. Jadi si murid ini tidak tahu bahwa hukuman yang akan diterima. Sementara konsekuensi itu rata-rata murid sudah tahu apa konsekuensinya bila dia melakukan sesuatu. Misalnya ada anak yang mencoret dinding. Kalau anak yang mencoret dinding itu konsekuensi dari perbuatannya itu apa? Dia harus menghapus kegiatan tersebut. Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman, kita kasih sesuatu yang tidak ada hukumannya. Tidak ada hukuman. Dia coret-coret dinding, kita suruh bersihkan WC. Kan tidak ada hukumannya dengan perbuatan dia. Seperti itu Bu. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Coba gimana? Hukuman. Oke, itu jelas ya hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang membuatnya di meja tulis. Nah, itu konsekuensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ya, itu memang karena dia terlambat datang, jadi konsekuensinya dia harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, disiplin positif itu supaya anak mengakui nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, di sini nilai kebajikan yang saya ambil di sini saya fokuskan kepada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan itu lebih banyak ya. Cuma kalau di sini kita fokuskan saja kepada profil pelajar Pancasila. Ya, untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada juga nilai mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, jadi tugas kita sebagai guru itu adalah membagikan, menguasai anak ini menghargai nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini, kita berharap anak-anak itu memiliki nilai-nilai keimanan dan juga nilai ketakwaan. Kemudian kita juga berharap anak-anak ini memiliki nilai kemandirian. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena mau hadiah, tapi karena keinginannya sendiri. Kemudian kita juga berharap anak itu berkebinekaan global, dalam artian seorang anak itu bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian yang keempat ada bergotong royong, yaitu nilai kebajikan ini adalah saling bekerja sama, kreatif, dan juga yang terakhir bernalar kritis. Ini yang paling penting, karena kalau zaman sekarang itu banyak sekali hoax-hoax yang ada di media sosial.
Jadi nilai kebajikan di sini, si anak ini harusnya memiliki nilai bernalar kritis. Jadi dia tahu bahwa ketika dia mendapatkan sebuah informasi, dia tidak langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut. Dia telah dulu, dia cari tahu dulu apakah informasi itu benar ataupun tidak benar. Kemudian kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Ini ada tiga motivasi si siswa itu melakukan suatu kegiatan. Ya, sebenarnya ini dari dua ini itu dari tiga motivasi ini dibagi pada dua hal sama. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi ada dorongan. Contohnya si anak mengerjakan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Sering ya kalau siswa-siswa di sekolah kita itu melakukan tugas mengerjakan sesuatu itu karena dia tidak mau dihukum oleh gurunya, karena takut dihukum oleh gurunya sehingga dia mau mengerjakan sesuatu. Itu masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, ada juga si anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi kalau yang pertama itu dia melakukan sesuatu karena tidak mau mendapatkan hukuman, sementara yang kedua ini dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, kedua jenis motivasi ini itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik ataupun motivasi yang berasal dari luar. Kemudian satu lagi yang paling bagus ini yang terakhir, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi contohnya di sini si anak melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu datang tepat waktu, mengerjakan semua tugas, mengikuti semua kelas, itu bukan karena takut dapat hukuman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi dia memang merasa bahwa itu merupakan suatu keperluan ataupun kebutuhan bagi dia. Dia ingin menjadi orang yang berguna. Ya, jadi motivasi yang paling baik itu motivasi jenis yang ketiga. Nah, sekarang saya tanya, kalau di tempat Bapak Ibu itu rata-rata siswanya itu termotivasi karena dapat hukuman, karena ingin dapat hadiah, atau karena memang ada keinginan dari dia sendiri? Iya. Pak Agung menjawab, rata-rata kalau di sini anak itu melakukan sesuatu karena takut disiksa, alias takut dapat hukuman. Kalau di kelas ekonomi bagaimana? Insya Allah nggak disiksa. Iya, maksudnya tak melakukan sesuatu karena takut dapat hukuman. Gitu ya. Itu memang rata-rata Bu. Kalau di sekolah saya juga demikian. Di tempat saya itu rata-rata anak melakukan sesuatu itu karena memang dia tidak ingin dapat hukuman. Cuma ada beberapa anak yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Sisanya ini kalau ada paling cuma 2%. 2% anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Ya, itu memang sudah demikian ya. Ya, kemudian ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, dulu sering kita membuat peraturan kelas ya, membuat peraturan kelas. Nah, kalau sekarang sesuai dengan paradigma pembelajaran yang baru itu kita tidak lagi membuat peraturan kelas, tetapi membuat keyakinan kelas. Lalu apa bedanya peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan dibuat sebelah pihak oleh guru saja. Kalau keyakinan kelas dibuat antara guru dan siswa. Di sini dibuat bersama menurut keyakinan siswa itu membuat peraturannya. Kira-kira itu bisa dipatuhi nggak Pak? Ya, bagus sekali Ibu Nonom. Ya, seperti yang Ibu Nonom bilang, kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah, di mana peraturan itu dibuat oleh guru sendiri tanpa melibatkan siswa. Sementara keyakinan kelas ini keyakinan kelas dibuat oleh guru dan juga siswa. Jadi melibatkan guru dan juga melibatkan siswa. Kemudian kenapa juga namanya keyakinan? Jadi kalau kita buat peraturan, si anak ini merasa bahwa dia tidak perlu terhadap peraturan itu.
Pertama, peraturan itu bukan dia yang buat. Kemudian yang kedua, dia juga tidak merasa tidak penting seperti itu. Sementara kalau keyakinan kelas, ini namanya keyakinan. Jadi yang dibuat oleh siswa itu merupakan sesuatu yang dia yakini bahwa sesuatu itu penting. Misalnya siswa membuat datang tepat waktu. Jadi ketika dia menulis keyakinan kelas tersebut, dia memang menulis sesuatu yang sudah dia yakini bahwa itu memang perlu bagi siswa. Ya, itulah namanya keyakinan kelas. Sama juga kalau kita menggunakan helm, ketika kita menggunakan helm, kalau kita menggunakan helm untuk peraturan, ya paling kita menggunakan helm bisa ada razia. Sementara kalau tidak ada razia, kita tidak mau menggunakan helm. Itu kalau kita menggunakan helm karena peraturan. Tapi kalau kita menggunakan helm karena kita yakin bahwa helm itu penting, makanya jadi ada razia maupun tidak ada razia, helm tetap dikenakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, sedikit lagi di keyakinan kelas, Bapak Ibu, di keyakinan kelas kita buat itu dalam tema positif kan. Jadi tidak bisa nanti kita buat keyakinan kelas dilarang tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kata-kata tidak membuang sampah sembarangan itu kita ubah dalam kalimat yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas dilibatkan. Contoh daripada keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak di sekolah. Di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling penting. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar mereka. Nah, ketika kita melihat ada seorang anak yang melakukan kesalahan, itu sebenarnya anak tersebut dia ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri dia. Ya. Lalu apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, seperti yang bisa Bapak lihat di sini. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah, ini lebih jelasnya. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu contohnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah dan juga makanan, ya, termasuk kebutuhan biologis. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi sering ya kita melihat anak-anak itu ingin merasa diakui, ya, dia ingin menjadi ketua kelas misalnya. Itu dia kebutuhannya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kesenangan. Itu seperti kebutuhan untuk bermain, untuk tertawa, dan untuk bernyanyi, liburan. Nah, itu termasuk kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat itu kebutuhan kasih sayang. Itu paham semua ya. Nah, kebutuhan untuk merasa diterima, merasa disayang, untuk merasa dicintai. Dan yang kelima itu kebutuhan kebebasan ataupun kebutuhan akan membuat pilihan. Jadi kita perlu bisa membuat sebuah pilihan. Begitu juga dengan siswa-siswi kita. Siswa dan siswi juga mereka perlu bisa memilih sendiri. Jadi mereka nggak suka sebenarnya kalau dipaksa-paksa. Itu karena memang kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini ada contohnya, contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Tommy. Beberapa anak telah menemukan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Nah, Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kira-kira apa nih alasan si Tommy melakukan hal tersebut? Kenapa si Tommy suka mengambil makanan temannya dengan paksa? Nah, coba menolong. Di sini kita
bagus sekali teman-teman. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di dalam teori kontrol itu setiap tindakan itu ada tujuannya. Ya, setiap tindakan itu mau baik tindakan yang bagus maupun tindakan yang buruk itu ada tujuannya. Nah, seperti di dalam kasus Tommy ini, kita sebagai guru ketika ada laporan dari siswa-siswa lain bahwa si Tommy sering memalak teman-temannya, kita jangan langsung memvonis bahwa si Tommy ini memang anak yang suka buat masalah. Kita jangan langsung memvonis bahwa si Tommy ini bandel. Tapi kita perlu melihat dulu, mengkaji dulu kenapa tindakan si Tommy ini, apa alasan si Tommy itu melakukan pengambilan paksa terhadap bekal teman-temannya. Ya, kita gali dulu. Bisa jadi dia mengambil bekal paksa teman-temannya itu karena dia memang merasa lapar. Oke. Sekarang kalau kita lihat alasan yang pertama karena ia lapar. Ya, tepat sekali ya jawaban dari Mono. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi di sini si Tommy mengambil makanan temannya dengan paksa karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar, jadi kebutuhan bertahan hidup dia tidak terpenuhi. Ketika ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, maka si anak ini pasti akan melakukan sebuah tindakan. Cuma tindakan tersebut bagi kita anggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini kebutuhan yang hilang dari si Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kebutuhan rasa kasih sayang ini hilang, makanya si Tommy ini mencari kebutuhan tersebut di sekolah dengan cara membuat masalah. Ketika dia sudah membuat masalah, otomatis guru-gurunya itu akan memperhatikan dia. Oke, kemudian kita lanjutkan ke posisi kontrol. Ini kita lanjutkan ke posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang yang guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya dada suaranya itu tinggi. Ketika ada anak yang berbuat salah, dia langsung menghukum. Contohnya itu dari nada suaranya. Kamu kok keras sekali, kamu kok begini, kamu kok begitu. Nah, itu berarti si guru itu sedang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebaliknya, yang kedua ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikan daripada penghukum. Kalau penghukum tadi nada suaranya tinggi, ini kalau pembuat rasa bersalah itu nada suaranya lemah, lembut, gitu ya. Nada suaranya rendah. Itu seperti memelas. Misalnya guru bilang sama murid, nah tolonglah coba belajar, nggak kasihan sama ibu, nggak kasihan sama bapak, capek-capek loh bapak jelasin ini, masa kalian nggak perhatikan? Nah itu si guru sedang menerapkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini yang tengah-tengah ada posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau posisi kontrol sebagai teman itu ciri-cirinya nada suaranya akrab, ramah dan bercanda. Kemudian murid juga akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau, ya, pemantau ataupun yang mengawasi. Ini kalau posisi kontrol mengawasi ini dia nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, kemudian berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Ini biasanya kalau yang memegang posisi kontrol sebagai pemantau ini dia sering mengatakan konsekuensinya. Kamu udah mencuri, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Itu berarti si guru sedang menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia cuma melihat, dia cuma mengatakan bahwa konsekuensinya apa. Dan yang terakhir itu ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi itu juga memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu seorang guru itu akan berbicara dengan halus, bahasa tubuhnya tidak kaku,
kemudian juga akrab dengan murid. Ya. Di sini guru juga membantu siswa untuk bertanggung jawab mencari solusi atas masalah yang ada serta menguatkan watak ataupun karakter murid. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah saya? Yang pertama itu ada saya jawab sekali sama kamu. Itu termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Rasa? Oke, itu posisi kontrol yang rasa salah. Kemudian yang kedua, ayolah lakukan ini ibu ya. Kemudian yang ketiga, format bendera 15 menit. Oke, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian yang kelima itu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya konsekuensi. Dia kalau pemantau itu dia berhubungan dengan konsekuensi. Dia cuma tidak bahwa ketika si anak melakukan kesalahan, dia langsung bilang, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol tadi, yang paling bagus itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, yang paling tidak bagus itu posisi kontrol sebagai penghukum, dan yang paling bagus itu posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian dalam posisi kontrol sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga dapat menciptakan identitas positif pada murid. Oke, kemudian ini yang materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seorang manajer atau seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai manajer, dia akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu dia tidak kasih hukuman, dia tidak mengatakan konsekuensi, tapi dia menerapkan segitiga restitusi. Kemudian ini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian dalam segitiga restitusi itu sesuai dengan namanya segitiga, artinya kan ada tiga. Berarti ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menerapkan sebuah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa, ini ada tiga tahapan yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian untuk tahapan yang pertama, Bapak Ibu, tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan mengejar identitas kita ke arah yang sukses. Jadi ketika kita sedang menangani siswa yang bermasalah, yang pertama sekali kita lakukan itu jangan langsung fokus ke masalahnya, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu kan emosinya sedang tinggi. Jadi jangan langsung kita fokus ke masalahnya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya. Caranya bagaimana? Kita bisa mengatakan, nah, di sini Bapak bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ataupun kita bisa juga mengucapkan, nah, Bapak dulu sering melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu memang hal yang wajar dilakukan. Itu ketika kita sudah menstabilkan identitas, maka langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa tanya,
Misalnya di sini kita bisa mengatakan kepada siswa, sebenarnya apa sih tujuan kamu melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita menggali informasi tujuan si anak ini melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita bilang lagi, sebenarnya kamu tahu kan kalau ini adalah hal yang salah. Jadi jangan langsung mengatakan kamu salah, tapi tanyakan kepada dia. Kita validasi bahwa dia itu memang sudah melakukan kesalahan. Ya, kita tanyakan, kamu tahu kan bahwa ini adalah hal yang salah? Kemudian setelah itu, setelah si anak mengakui kesalahannya, baru yang terakhir itu kita tanyakan keyakinannya. Kita tanyakan keyakinan dia. Jadi setelah si anak ini mengakui kesalahannya, kita tanyakan. Jadi nilai kebajikan seperti apa yang menurut kamu perlu kamu kembangkan, ataupun seharusnya bagaimana? Jadi ketika si anak ini sudah mengakui bahwa ya Pak saya salah karena sudah bodoh. Ya, jadi bisa kita tanya, oke, kamu sudah mengakui kesalahannya. Jadi seharusnya bagaimana, nak? Kalau misalnya ada teman yang nyontek sama kamu itu, kamu seharusnya bagaimana? Jadi kita tanya keyakinannya. Nah, si anak ini akan jawab, ya Pak, seharusnya saya mengajari Pak bukan langsung marah seperti itu. Jadi di sini si anak itu sudah mengakui kesalahannya dan juga dia juga memiliki ide tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Itulah yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak hanya menghukum, bukan sekedar menghukum, tapi juga membuat si anak yang salah ini mengakui kesalahannya sehingga akhirnya dia mau memperbaiki keadaannya. Jadi setelah dia mengakui kesalahannya, dia juga mau memperbaiki kesalahannya. Oke, itu dalam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, itulah materi sosialisasi ataupun diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Nah, caranya adalah dengan menerapkan disiplin positif, menerapkan motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini sekian pemaparan dari saya. Tentunya banyak sekali kekurangan dari cara saya memberikan sosialisasi, itu mohon dimaklum. Karena biarpun saya yang berdiri di depan, tapi saya akui bahwa kemampuan saya itu masih di bawah Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, jadi bukan hanya karena saya yang memberi sosialisasi, bukan berarti saya yang ahli. Saya juga masih baca. Saya Bapak Ibu. Baik, dengan selesainya materi pada hari ini, maka selesai pula kegiatan diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Ya, akhir kalam. Saya juga minta banyak maaf, mungkin ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan yang lainnya, saya minta maaf. Ya, akhir kalam. Hadirullah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dia lapar, jadi kebutuhan bertahan hidup dia tidak terpenuhi. Ketika ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, maka si anak ini pasti akan melakukan sebuah tindakan. Cuma tindakan tersebut bagi kita anggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini kebutuhan yang hilang dari si Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kebutuhan rasa kasih sayang ini hilang, makanya si Tommy ini mencari kebutuhan tersebut di sekolah dengan cara membuat masalah. Ketika dia sudah membuat masalah, otomatis guru-gurunya itu akan memperhatikan dia.
Kemudian kita lanjutkan ke posisi kontrol. Ini kita lanjutkan ke posisi kontrol dulu. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu, ya. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau, dan posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang yang guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya nada suaranya itu tinggi. Ketika ada anak yang berbuat salah, dia langsung menghukum. Contohnya itu dari nada suaranya, kamu kok keras sekali, kamu kok begini, kamu kok begitu. Itu berarti si guru itu sedang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebaliknya, yang kedua ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikan daripada penghukum. Kalau penghukum tadi nada suaranya tinggi, ini kalau pembuat rasa bersalah itu nada suaranya lemah, lembut, gitu ya. Nada suaranya rendah. Itu seperti memelas. Misalnya guru bilang sama murid, nah, tolonglah, coba belajar. Nggak kasihan sama ibu, nggak kasihan sama bapak. Capek-capek loh bapak jelasin ini. Masa kalian nggak perhatikan? Nah, itu si guru sedang menerapkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini yang tengah-tengah ada posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau posisi kontrol sebagai teman itu ciri-cirinya nada suaranya akrab, ramah dan bercanda. Kemudian murid juga akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau, ya, pemantau ataupun yang mengawasi. Ini kalau posisi kontrol mengawasi ini dia nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, kemudian berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Ini biasanya kalau yang memegang posisi kontrol sebagai pemantau ini dia sering mengatakan konsekuensinya. Kamu udah mencuri, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Itu berarti si guru sedang menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi dia cuma melihat, dia cuma mengatakan bahwa konsekuensinya apa. Dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi itu juga memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu seorang guru itu akan berbicara dengan halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian juga akrab dengan murid. Di sini guru juga membantu siswa untuk bertanggung jawab mencari solusi atas masalah yang ada, serta menguatkan watak ataupun karakter murid. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah saya? Yang pertama itu ada saya tidak sekali sama kamu. Itu termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Rasa sakit. Itu posisi kontrol yang rasa bersalah. Kemudian yang kedua, ayolah lakukan ini ibu ya. Kemudian yang ketiga, format beneran 15 menit. Oke, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang keempat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian yang kelima itu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya, konsekuensi. Dia kalau pemantau itu dia berhubungan dengan konsekuensi. Dia cuma bilang bahwa ketika si anak melakukan kesalahan, dia langsung bilang, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol tadi, yang paling bagus itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, yang paling tidak bagus itu posisi kontrol sebagai penghukum, dan yang paling bagus itu posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian dalam posisi kontrol sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada murid. Oke, kemudian ini yang materi yang terakhir. Materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seorang
seorang manajer atau seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai manajer, dia akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu dia tidak kasih hukuman, dia tidak mengatakan konsekuensi, tapi dia menerapkan segitiga restitusi. Kemudian ini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dan dalam segitiga restitusi itu sesuai dengan namanya segitiga, artinya kan ada tiga. Berarti ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menerapkan sebuah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa, ini ada tiga tahapan yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian untuk tahapan yang pertama, Bapak Ibu, tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan mengejar identitas kita ke arah yang sukses. Jadi ketika kita sedang menangani siswa yang bermasalah, yang pertama sekali kita lakukan itu jangan langsung fokus ke masalahnya, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu kan emosinya sedang tinggi. Jadi jangan langsung kita fokus ke masalahnya, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya. Caranya bagaimana? Kita bisa mengatakan, nah, di sini Bapak bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ataupun kita bisa juga mengucapkan, nah, Bapak dulu sering melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu memang hal yang wajar dilakukan. Itu ketika kita sudah menstabilkan identitas, maka langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa tanya, misalnya di sini kita bisa mengatakan kepada siswa, sebenarnya apa sih tujuan kamu melakukan hal tersebut? Jadi di sini kita menggali informasi tujuan si anak ini melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita bilang lagi, sebenarnya kamu tahu kan kalau ini adalah hal yang salah. Jadi jangan langsung mengatakan kamu salah, tapi tanyakan kepada dia. Kita validasi bahwa dia itu memang sudah melakukan kesalahan. Ya, kita tanyakan, kamu tahu kan bahwa ini adalah hal yang salah? Kemudian setelah si anak mengakui kesalahannya, baru yang terakhir itu kita tanyakan keyakinannya. Kita tanyakan keyakinan dia. Jadi setelah si anak ini mengakui kesalahannya, kita tanyakan. Jadi nilai kebajikan seperti apa yang menurut kamu perlu kamu kembangkan? Ataupun seharusnya bagaimana? Jadi ketika si anak ini sudah mengakui bahwa ya Pak saya salah karena sudah bodoh. Ya, jadi bisa kita tanya, oke, kamu sudah mengakui kesalahannya. Jadi seharusnya bagaimana, nak? Kalau misalnya ada teman yang nyontek sama kamu seharusnya bagaimana? Jadi kita tanya keyakinannya. Nah, si anak sendiri akan jawab, ya Pak, seharusnya saya mengajari Pak bukan langsung marah seperti itu. Jadi di sini si anak itu sudah mengakui kesalahannya dan dia juga memiliki ide tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Itulah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi kita tidak hanya menghukum, bukan sekedar menghukum, tapi juga membuat si anak yang salah ini mengakui kesalahannya sehingga akhirnya dia mau memperbaiki keadaannya. Jadi setelah dia mengakui kesalahannya, dia juga mau memperbaiki kesalahannya. Oke, itu dalam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, itulah materi sosialisasi ataupun diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Nah, caranya adalah dengan menerapkan disiplin positif, menerapkan
menerapkan motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir adalah menerapkan segitiga restriksi. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini sekian pemaparan dari saya. Tentunya banyak sekali kekurangan dari cara saya memberikan sosialisasi, itu mohon dimaklum. Karena biarpun saya yang berdiri di depan, tapi saya akui bahwa kemampuan saya itu masih di bawah Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, jadi bukan hanya karena saya yang memberi sosialisasi, bukan berarti saya yang ahli. Saya juga masih baca. Selesai Bapak Ibu. Baik, dengan selesainya materi pada hari ini, maka selesai pula kegiatan diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Oke, akhir kalam. Saya juga minta banyak maaf, mungkin ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan yang lainnya, saya minta maaf. Ya, akhir kalam. Hadirullah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kalian pernah dengar nggak kalian peraturan kelas? Pernah. Oke. Apa itu peraturan kelas? Kata Fikri. Oke, Fikri apa nak? Itu peraturan kelas. Siapa lagi? Apa? Ada yang tahu peraturan kelas itu apa? Boy? Tahu? Enggak. Apa enggak? Oke. Nah, peraturan kelas itu sama juga dengan tata tertib kelas. Cuma peraturan kelas itu biasanya dibikin oleh guru. Ya, kalau peraturan kelas itu guru yang buat, kemudian guru yang tempel di kelas. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Tahu. Fikri tahu? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa bedanya? Nah, bedanya kalau peraturan kelas itu kan dibuat oleh guru. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Sementara keyakinan kelas itu kalian sendiri yang buat. Ya, kalau keyakinan kelas itu kalian sendiri yang buat. Nah, nanti. Nah, sekarang Bapak tanya dulu nih. Kita kalau naik motor itu pakai helm nggak? Untuk apa kita pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Ya. Iya, kalau kita pergi jauh, karena kalau mau pergi jauh, mau pergi dekat, kita wajib menggunakan helm. Karena itu untuk keselamatan kita. Nah, kenapa kita mau pakai helm? Karena kita yakin bahwa helm itu penting. Helm itu bisa memberikan keselamatan. Kalau misalnya kita kecelakaan, kepala kita itu tak langsung terbentuk dengan aspal. Ya, ada helm. Nah, itu helm itu. Itulah. Kita yakin bahwa helm itu penting, makanya kita pakai helm. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Apa yang kalian yakini itu penting bagi kalian? Jadi nanti Bapak akan bagi kertas kuning. Nah, kertas kuning ini Bapak akan bagi. Nanti kalian tulis di sini, di masing-masing kertas, tulis apa yang kalian yakini itu penting bagi kalian. Nah, nanti tempel situ. Ya. Jadi ini Bapak bagi, kalian tulis nilai-nilai yang menurut kalian itu penting. Nanti tempel di depan. Oke, nanti ya. Nanti apa
Silakan kalian tulis nilai-nilai kebajikan yang menurut kalian itu penting. Ya, ya, sampai tuliskan. Dah, nak? Udah siap semuanya? Ya. Kalau udah siap, sekarang kita tempelkan di sini. Oke, silakan dari yang depan, tempelkan. Saya kelaskan, tempelkan dulu. Sini aja. Ya. Oke, silakan. Laksar utama, laksar utama. Oke, silakan.
Gibran. Ada. Acoh. Acoh Pak hai acoh. Acoh mungkin. Biarpun pun begitu, biarpun begini. Yang ini itu memang penting bagi diri kalian. Nah, sekarang kita baca ya. Kita baca ya. Yang pertama di sini ada datang tepat waktu. Oke, tempel lagi. Nah, yang pertama ada datang tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada menjaga kebersihan. Kemudian di sini lagi ada berdoa sebelum belajar ya. Berdoa sebelum belajar. Oke. Berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian ada belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada berdoa sebelum sudah belajar. Oke, sudah masuk kelas tepat waktu, sudah menghormati guru lagi, menghormati guru. Nah, sudah lagi. Di sini ada menyayangi teman. Nah, menyayangi teman. Nah, kemudian satu lagi nih, yang beda. Buang sampah ya, teman. Oke, belajar dengan serius. Belajar dengan serius itu udah masuk ke belajar dengan sungguh ya. Sama ya, sama ya nih. Belajar dengan sungguh sama ya. Kemudian ada bersikap sopan. Menghormati guru sudah ya. Menghormati guru sudah. Kemudian menyayangi teman juga sudah. Bersikap sopan, belajar buang sampah ke tempatnya, menjaga kebersihan sama. Kemudian menjaga kebersihan, masuk kelas tepat waktu. Oke, dah. Nah, berarti 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini, nah ini yang udah kalian tulis. Berarti ada 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 nilai kebajikan yang sudah kalian tulis. Berarti setelah kita urutkan, kita sortir, dapatlah ini 7 nilai kebajikan. Itu yang sudah kalian yakini bahwa nilai ini penting bagi kalian. Nah, berarti ini 7 nilai-nilai inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, jadi keyakinan kelas ini memang kalian yang buat sendiri, kalian harus jalankan sendiri. Ya, berarti yang pertama datang tepat waktu. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Oke. Kemudian yang kedua apa? Coba baca yang kedua. Yang kedua apa? Menjaga
belajar. Yang keempat, belajar dengan kelima, menghormati guru. Yang keenam, dan yang ketujuh, bersikap sopan. Oke, berarti ini kita jadikan kegiatan kelas kita. Setuju ya? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulfa. Saya merupakan salah satu guru SD Negeri 2 Matanggeli. Alhamdulillah hari ini kami sudah mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif dari salah satu guru kami di sini yang bernama Bapak Musalmina. Beliau merupakan salah satu anggota, salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Dari pemaparan beliau, alhamdulillah kami banyak sekali mendapat ilmu-ilmu baru tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini merupakan satu pencerahan yang luar biasa, yang sangat bermanfaat, yang sebelumnya kami mungkin masih kurang dalam melaksanakan budaya positif. Dan insya Allah untuk kedepannya kami akan melaksanakan budaya-budaya positif tersebut sebagaimana pencerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Musalmina. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Musalmina yang telah menyempatkan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang sangat bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.